Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wildan Nafi selaku dosen mata kuliah hadis pendidikan dan teman-temanku yang saya cintai. Langsung saja, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nada Alvina dengan NIM 2012103000, Nasrul Fajar 20121039, dan saya sendiri Nelly Isna Agustin 2012103115. Di sini kami akan membahas mengenai materi etika pencari ilmu. Nah, untuk itu langsung saja. Yang pertama, untuk pendahuluannya, dari pendidikan itu sendiri merupakan lembaga utama yang memainkan peranan penting dalam membangun dan menumbuh kembangkan peradaban. Dan maju mundurnya suatu peradaban itu ditentukan oleh pendidikan. Bahkan, peradaban dan kebudayaan umat manusia tidak akan pernah muncul tanpa ada lembaga yang mengarahkan manusia ke arah tersebut, ke arah pendidikan tersebut. Karena manusia terlahir ke dunia itu tidak memiliki daya, dan ilmu yang dapat membuatnya berkembang lebih maju itu adalah pendidikan itu sendiri. Sedangkan dalam pengertian etika pencari ilmu itu sendiri merupakan tingkah laku manusia yang berupa sikap, perbuatan maupun yang lainnya itu yang bersumber dari pola pikir manusia yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dengan ilmu tertentu. Dan ketika kita membahas tentang etika pencari ilmu, maka ada keterkaitan antara etika pencari ilmu itu dengan adab. Nah, dari pengertian adab merupakan bagian pendidikan yang sangat penting yang berkenaan dengan aspek-aspek nilai dan sikap dan nilai baik individu ataupun nilai yang tergantung dalam agama itu perlu diketahui. Jadi nilai yang terkandung dalam agama itu kita harus mengetahui, memahami, meyakini maupun mengamalkan oleh orang lain. Agar kenapa? Agar dapat menjadi dasar kepribadian sehingga dapat menjadi manusia yang utuh, mengingat begitu pentingnya adab dalam kehidupan. Sampai hal terkecil pun mempunyai aturan tersendiri. Dan adapun etika menurut ilmu dalam Islam yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu salah satunya ikhlas dalam menuntut ilmu. Jadi dalam menuntut ilmu kita itu harus ikhlas agar ilmu yang kita tuntut, yang kita cari itu dapat barokah dan menjadi manfaat bagi orang lain. Dan untuk yang kedua, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk hadisnya itu terdapat 3 hadis. Nah, yang pertama dari hadis riwayat Al-Bukhari yang mempunyai arti, Ubay dan Ka'ab bercerita kepada kita dari Rasulullah SAW bersabda, Musa berdiri menjadi seorang khatib di balik Israel. Lalu ia ditanya, siapa yang paling alim? Ia menjawab, saya. Lalu Allah menegurnya, karena ilmu itu tidak dikembalikan padanya, lalu ia mewahyukan ilmu padanya. Tidak ada seorang hamba dari beberapa hambaku dengan mengumpulkan 2 lautan lebih alim dari kamu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Hadis kedua, An Abi Sirina Ghanna Hadifah qala sama'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu
la ta'allamul ilma litubawa bihil ulama'i aw litamaru bihis sufaha aw litasrafu wujuhun nasi ilaikum faman fa'ala dzalika fahuwa finnar. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Ibnu Sirin dari Hudzaifah berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian belajar ilmu untuk membanggakannya kepada ulama, memamerkannya kepada orang bodoh dan memalingkan perhatian orang banyak kepadamu. Barang siapa yang berbuat demikian, maka neraka tempatnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Baik, selanjutnya yaitu hadis ketiga yang artinya dari Zaid bin Sabil, ia berkata, semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada seseorang yang mendengar dari kami satu hadis lalu dia menghafalnya hingga dia menyampaikan kepada yang lainnya. Boleh jadi orang yang membawa fikih menyampaikan kepada yang lebih faqih, dan boleh jadi orang yang membawa fikih tersebut tidak faqih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.